Halo Pak Gatot, selamat siang Pak. Iya Pak Bayu, selamat siang juga. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Gatot? Kok kelihatannya lagi lesu banget? Iya nih Pak Bayu, saya sedikit ada problem barusan di bagian sarpras. Loh, kenapa Pak? Memangnya ada apa Pak Gatot? Aduh Pak Bayu. Tadi saya coba ke sarpras untuk mengajukan pembelian meja dan peralatan pingpong, tetapi tidak ada di ACC karena sekolah tidak memiliki dana untuk keperluan itu katanya. Oh alah, jadi begitu. Berarti barusan ini Pak Gatot habis datang dari Sarpas untuk mengajukan kebutuhan olahraga pingpong. Iya. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya apa yang diinginkan Pak Gatot? Atau apa sebenarnya yang sedang berada di angan-angan Pak Gatot ini? Eh, Sebenarnya begini Pak Bayu, saya itu kan berencana anak-anak belajar olahraga pingpong. Nah, saya sangat ingin sekali anak-anak itu belajar cara dan teknik bermain pingpong. Nah, tetapi caranya tidak mendukung. Bagaimana terus saya ingin mengajari anak-anak kalau begitu Pak Bayu? Hmm, oke Pak Gatot, saya paham kenapa Pak Gatot terlihat lesu hari ini. Tapi ya Pak Ya. Gatot, kira-kira ya Pak, apakah ada cara lain atau sebuah peluang agar anak-anak bisa belajar bermain pingpong tanpa membeli meja pingpong? Mungkin ada aset sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Sepertinya ada Pak Bayu. Mungkin bisa pakai bangku siswa yang ada di gudang, itu kan tidak digunakan. Nanti rencana akan sedikit dimodifikasi. Nah, itu Pak, bisa juga tuh Pak Gatot. Nah, ini kan sebuah solusi yang keren dari Pak Gatot nih, memanfaatkan aset sekolah yang tidak terpakai. Dari solusi tersebut, nantinya apakah kira-kira nih ya Pak Gatot, ada hambatan-hambatan dalam prosesnya Pak? Ya, kalau masalah itu pasti ada Pak Bayu. Soalnya bangku atau meja yang ada di gudang itu kan dalam kondisi rusak. Warnanya juga sudah pudar, tidak rata dan masih banyak lagi yang lainnya Pak Bayu kalau hambatan itu. Oh, begitu. Eh, dari hambatan-hambatan tersebut, apa nih rencana Pak Gatot agar bisa tercapai keinginan Pak Gatot untuk mengajari anak-anak belajar bermain pingpong? Nah, sebenarnya ini yang timbul, Pak. Yang pertama itu, saya harus memilah bangku atau meja yang masih bagus, yang ada di gudang. Kemudian saya cari sekitar 6 meja. Kemudian saya tata meja tersebut, saya tata dua-dua. Nah, supaya rata bagian atasnya, rencana saya akan menempeli multiplex satu lembar. Kemudian nanti dicat seperti meja pingpong yang diberi net itu pada bagian tengahnya. Nah, untuk peralatan lainnya seperti alat pemukul dan bola, saya ada di rumah Pak Bayu. Tinggal meja pingpongnya. Nah, boleh juga tuh Pak Gatot. Berarti hambatan-hambatan tersebut sudah ada solusi pemecahan masalahnya ya. Nah, sekarang menurut Pak Gatot nih, kapan nih akan dieksekusi atau mungkin Pak Gatot sudah memikirkan jangka waktunya untuk membuat meja tersebut supaya anak-anak segera bisa berlatih bermain pingpong Pak. Hmm, iya ya Pak Bayu. Mungkin akan saya eksekusi mulai hari Sabtu besok. Nah, dan hari Minggunya nanti tinggal kalau misalnya kekurangan sedikit-sedikit tinggal memperbaiki sehingga selesai. Nah, sehingga pada hari Senin anak-anak itu sudah bisa mulai berlatih. Itu rencana saya Pak Bayu. Oke deh, sip kalau gitu Pak Gatot. Berarti itu sudah terencana ya Pak Gatot ya.
Nih, pertanyaan terakhir nih Pak Gatot dari saya. Jika nanti sudah jadi meja pingpong dan anak-anak sudah bisa berlatih nih, untuk kedepannya apa nih komitmen Pak Gatot terhadap rencana yang sudah tersusun dalam benak Pak Gatot? Mungkin seperti bagaimana menjaga dan merawatnya yang sudah dibuat oleh Pak Gatot. Iya Pak Bayu. Itu memang sudah terpikirkan dari tadi Pak Bayu. Sejak menemukan ide membuat meja pingpong dari meja bekas itu, memanfaatkan aset yang ada di sekolah, nantinya saya dan rekan-rekan guru itu akan bertanggung jawab terhadap meja pingpong tersebut supaya meja pingpong tetap awet, tidak cepat rusak, begitu Pak Bayu. Wah, keren nih rencana Pak Gatot. Berarti terselesaikan dong permasalahan yang membuat Pak Gatot hari ini lesu. Ya, sudah ada solusinya. Iya kan Pak Gatot? Iya juga Pak Bayu. Akhirnya ada solusi yang dihasilkan dari percakapan santai kita ini. Iya Pak Gatot, benar. Selanjutnya Pak Gatot bisa nih eksekusi rencana yang sudah disusun oleh Pak Gatot. Ya sudah Pak Gatot, kalau gitu saya mau pulang dulu. Oke, siap Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu sudah menemani saya berbincang-bincang hari ini. Siap, sama-sama Pak Gatot. Terima kasih kembali. Refleksi dari latihan coaching ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu, yang sudah berjalan baik adalah komunikasi antara coaching dengan coachee berjalan cukup lancar. Kemudian suasana juga lebih cair daripada sesi latihan. Ya, karena di sesi latihan kan kita kan masih belum paham ya Pak ya. Kemudian pada sesi kedua ini kita itu lebih santai dan wajah lebih murah senyum. Artinya kita bisa melaksanakan dengan baik. Terus kemudian yang kedua yang harus diperbaiki adalah intonasi, pemilihan kata yang tepat, pertanyaan yang dapat menggali permasalahan lebih dalam. Mungkin kita tuh harus sering-sering memperhatikan kamera laptop agar berarti kita tuh fokus dalam mengikuti kegiatan coaching ini Pak. Terus yang ketiga, kita perlu tetap fokus, tenang dan tidak gugup untuk mendapatkan informasi dan menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang keempat, untuk meningkatkannya saya harus belajar praktek lebih banyak lagi karena jam terbang sangat mempengaruhi hal ini. Semakin sering kita praktek, maka semakin mahir kita dalam melakukannya. Kemudian umpan balik dari coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ini umpan balik dari saya ya Pak ya. Saya merasakan terfasilitasi untuk menentukan beberapa pandangan solusi. Yang kedua, saya merasakan ada teman untuk segala sesuatu yang membuat saya bimbang, dan akhirnya saya temukan beberapa support untuk memperkuat solusi yang saya miliki. Yang ketiga, hal yang baik dan positif dalam coaching ini adalah menemukan hal baru dari pertanyaan yang diberikan oleh coach. Dan yang terakhir, saya rasa ini penting diterapkan dan dimaksimalkan sebagai guru dalam mengelola kelas atau murid. Sekian dari saya, terima kasih.